Iya, selamat datang di Bincang Aktor teman-teman. Selamat datang. Ini Bincang Aktor yang keberapa ya? Nah, saya lupa saya ya, yang keberapa ya. Ini mungkin bisa jadi yang ke-40 atau yang ke-37 atau yang ke-38. Nggak tahu, nanti tinggal dirilis kapan. Dan mungkin akan kita rilis berdampingan dengan pasangan hidup aktor yang kita undang pada malam hari ini. Setelah kemarin kita sempat mengundang pasangan hidupnya, yaitu Mas Arida Fasya. Sekarang kita kedatangan tamu lagi di studionya Aku Aktor. Merawani Bung. Akhirnya Aku Aktor punya studio sendiri ya, dengan ya di belakang bisa kalian lihat ada buku-buku, ada oatmeal dan ada chiaseed ya, karena kita nggak punya set sama sekali. Dan anyway, kita kedatangan Mas, jeneng aslimu sapa sih, Cuk? Yo, kalau sesuai akte dan KTP, namaku Eka Wahyu Primadani. Atau biasa dipanggil Kecap. Mas Kecap, gitu ya. Buat yang belum kenal, belum tahu siapa orang ini, kenapa Aku Aktor harus mengundang orang ini gitu. Dan sekedar informasi aja ya, sebenarnya Aku Aktor pengen mengundang orang ini udah dari zaman kapan ya. Cuman ya, meskipun kami teman seangkatan, tapi orang yang satu ini yang tidak mengajak saya main di TA-nya. Itu susah sekali untuk diajak bincang aktor, untuk ngobrol, sekedar berbagi pengalaman permainan dia. Mungkin Mas Kecap, anyway kita pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Meskipun Kroso pengen nganggo bahasa Jawa Timuran, saya malas nulis terjemahan, jadi tolong pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke, silakan Mas Kecap bisa memperkenalkan diri ke subscribernya Aku Aktor. Oke. Halo semuanya, nama saya Eka Wahyu Primadani atau sering disapa Kecap. Kalau nama panggungnya atau nama mereknya Eka Kecap. Saya asli dari Jawa Timur, kelahiran Blitar, dan sekarang sudah punya anak istri di Surabaya. Jadi untuk para perempuan penontonnya Aku Aktor sudah tidak ada jalan lagi ya? Oh masih. Oh masih. Ya? Masih. Oh anyway juga cincin nggak pernah dipakai ya? Kan buat partner toh Pak, partner kerja. Oh iya, benar. Hati-hati ya, istri bisa nonton ini ya. Pulang kamu nanti ya, tidur keset kamu nanti. Mertua juga ini. Oke, seperti yang biasanya kita di Bincang Aktor, kita ngundang aktor itu kan karena kita merasa bukan hanya soal popularitas ya. Popularitas itu kayaknya nomor kesekian lah. Kita ngundang aktor itu karena kita merasa bahwa dia punya value, dia punya nilai yang kayaknya patut untuk kita bagikan ke teman-teman penontonnya Aku Aktor. Nah, tadi dibilang bahwa Mas Kecap ini kan, kita bisa nyebut apa? Apakah kita bisa menyebut Anda aktor, sutradara, strada? Apa sebenarnya profesi Anda? Atau kernet, kondektur? Nah itu kalau saya sih apa ya, yang jelas saya memang lahir atau masuk pertama kali di dunia seni, di dunia teater, dunia panggung. Terus saya menseriusi itu dengan sekolah di sekolah khusus teater SMK Negeri 9, sekarang SMK Negeri 12 Surabaya. Begitu sekolah kok merasa capek, merasa bosan, akhirnya saya pindah haluan. Terjun ke film, pengen bermain di belakang layar. Nah, mulai dari situ saya merasakan kenikmatan. Cuman ya namanya proses, ada fase dimana bosan, terus pengen balik main jadi aktor ya. Akhirnya beberapa kali saya juga mengambil kasarannya kalau inilah apa ya, untuk tawaran-tawaran bermain di dunia peran beberapa kali saya sanggupi. Oke. Untuk yang belum tahu, SMKN 12
Surabaya itu SMKI kan? SMKI. Itu SMKI. Dan dulu di SMKI berarti kamu di Jurusan teater. jurusan teater. Nah, jadi dulu dia anak teater SMKI yang kemudian kalau tadi kata Mas Kecap belok ke film. Dan akhirnya kemudian malah masuk jurusan Fakultas Seni Media Rekam. Ya. Jurusan TV ya. Jurusan Program TV. studi Program televisi studi film. Program studi televisi dan film. Daripada masuk ke teater gitu ya. Kenapa? Apakah sebatas waktu itu sebatas karena sebelum nanti aku tanya kenapa memilih enggak deh, aku tanya dulu deh soal kenapa Anda memutuskan untuk memilih teater. Emang di Surabaya teater punya masa depan atau Anda tidak tahu mau sekolah di mana? Terus akhirnya di SMKI. Ayo ini Pak Rifri, guru-guru ini mungkin nonton nih. Iya, memang sih. Saya sebenarnya suka matematika, suka banget masalah hitung-hitungan. Tapi begitu SMP, matematikanya itu angka ketemu huruf, bledos Pak kepala. Aku jadi, wah kok gini sih matematika, ada hurufnya, ada X, Y, A, B, N, nggak susah gitu loh. Jadi berpikirnya kok gitu. Nah, saya memilih untuk sekolah di SMK. Cuman waktu itu kelas 2, kelas 3 SMP saya lebih banyak berproses di teater karena ada ekskul baru di situ. Terus saya masuk, pentas sekali kok langsung nyaman. Wah, kayaknya asik nih sekolah teater. Aku tanya guru kesenianku, diarahkanlah ke SMK 9 atau sekarang SMK 12 itu ada jurusan teater. Seneng. Ya udah aku sekolah ke sana. Nah kok ya masih aja ketemu matematika yang pakai huruf itu. Aduh. Emang di film nggak ketemu matematika? Ya ketemu sih. Akhirnya ya ketemu, tetap pakai rumus, pakai fisika lah jelas, kimia juga. Tapi kalau matematika itu lebih ke kehidupan sehari-hari itu loh. Oke. Tapi untuk menjalankannya kita butuh seni. Nah, kalau cuma sekedar menjalani aja ya. Apa matematikanya cuma soal hitung-hitungan duit aja yang kamu suka deh? Iya sih. Kalau itu saya juga suka ya, matematika hitung-hitungan duit, berapa masuk berapa keluar gitu ya. Iya. Terus berarti dari SMP kemudian ikut ekskul teater yang pada akhirnya diarahkan sama guru kesenianmu untuk masuk ke SMKI. Punya darah seni nggak sih di keluargamu, Cap? Nah itu, aku coba menelusuri itu. Cuman untuk bagian itu aku belum menemukan. Jadi aku sempat tanya bapak, ibu, simbah, nggak ada itu. Yang maksudku pemain kesenian orang kesenian daerah. Cuman kalau katanya ibuku, almarhum kakekku itu dulu suka tayub. Oh. Sama om-omku itu pemain kuda lumping. Oh, iya. Secara nggak langsung keracunan. Jadi bukan di darah seni yang ngalir. Tapi kenapa kamu SMP tahun berapa tuh? SMP? 2005 ya? Oh ya, satu angkatan lah gitu ya. Iyalah. Sama lah ya. Nah, di SMP bukannya era-era kita itu ekskul musik jauh lebih keren daripada ekskul teater. Peter Pan, Bu, misalnya on Seven gitu kan. Kenapa Anda masih memutuskan untuk masuk ke teater gitu daripada musik yang mungkin waktu zaman-zaman SMP justru yang dicari adalah apakah aku cukup keren nih? Karena aku sendiri kalau main alat musik nggak begitu handal. Cuman sempat gini, aku pernah ya kelas meeting gitulah ya, rame-ramean gitu. Ada temenku dapat info kalau OSIS nyelenggarain lomba band. Nah, aku maksa ikut karena formasinya udah pas, udah lengkap. Aku nggak kebagian alat musik, ya udah aku pegang tamborin aja.
Jadi itu band pop tapi ada ecek-eceknya itu loh kayak dangdutan. Tapi itu pecah sih. Pecah. Dan akhirnya kemudian lebih memilih di teater daripada karena mungkin lebih jatuh cinta pada perteateran gitu ya. Ya. Bisa dibilang gitu. Nah, terus kemudian ketika SMK, Anda tadi bilang kalau kamu belok, yang katanya bosen. Apa yang bikin seorang anak SMKI lah, oke lah. SMKI itu berapa kali pentas sih dalam seumur sekolah mereka? Ya kalau satu semester adalah minimal dua satu semester. Selama SMK kamu berapa kali pentas? Waduh, nggak ngitungi Ben. Oke. Ya kalau acara tahunan lah pasti yang FLS 2M itu 3 kali. Yang ketiga itu enggak sih, aku cuma jadi pemusik. Cuman kan beberapa kali ya. Sekarang gini, aku di SMKI itu cowok sendiri, satu angkatan. Oke. Jadi satu angkatan isinya 5 orang. Oke. Aku cowok sendiri, sisanya cewek semua. Nah, salah satunya istriku. Oke. Nah, itu dia ya, karena bebanku lumayan besar, terus ya jagani apa yang jagani itu bahasa Indonesia sih enak. Yang nganter pulang, ngajakin makan, menjaga empat perempuan itu. Waduh, udah berasa poligami aku. Oke. Karena kelelahan itu yang memutuskan untuk. Enggak sih, aku lebih kelelahannya gini. Ketika aku sekolah di SMK itu dulu zamannya udah kayak kuliah diisi. Sekolah pagi sampai siang, sore sampai malam latihan, bahkan sampai tengah malam. Jadi aku nggak punya waktu buat apa ya, namanya anak SMA itu suka main, suka nongkrong, punya hobi yang tak geluti itu sampai nggak sempet. Ya itulah aku merasa capek, aku kehilangan masa-masa indah di samping teman-temanku yang SMA itu udah mana-mana ngapain aja. Ya aku cuma aku berkecimpung di panggung doang. Ya adalah rasa berontaknya gitu. Udahlah aku pindah aja. Dan kenapa film? Nah gini, kalau menurutku ya teater sama film itu masih, kalau dalam satu laut itu masih deketan itu loh. Sisa kolam ya. Nah, masih satu kolam. Yang pasti aku nggak melupakan basicku di teater, tapi aku juga bisa menerapkan basicku di film. Ya itu yang tak pilih ya di film. Oke, karena kamu istilahnya kamu pengen belok, tapi gimana caranya belok yang enggak terlalu jauh dari tempatmu belok gitu ya. Sehingga kamu memilih film kemudian. Iya sih, itu juga rekomendasi dari Pak Harwi juga, guruku. Udah kamu kuliah di film aja. Soalnya beliau kan alumni teater. Nah, ditakutkan ketika aku masuk teater mengulang lagi dari awal, nanti akunya yang DO kan gitu. Iya benar itu. Itu benar sekali ya teman-teman ya. Memang banyak kasus diisi di mana teman-teman yang berasal dari SMKI terutama lalu kuliah teater di isi Yogyakarta ataupun isi manapun. Soalnya enggak SMKI Surabaya, SMKI Jogja, SMKI Solo sama aja. Mungkin karena memang ya materi yang diajarkan mungkin sama gitu. Entah mungkin apakah wacananya diperluas atau enggak, aku juga nggak tahu. Akhirnya singkat kata kemudian akhirnya pindah ke jurusan. Itu masih di SMK kan? Masih di SMK, dari teater kemudian pindah ke jurusan film. Kuliahnya masuk film. Oh, kuliahnya berarti di SMK-nya masih yang bergelut di teater ya, sama SMK ya. Baru pas kuliah memutuskan untuk kecemplung di film. Nah, ketika di film kan kita tahu, saya lah ya, bukan kalian, saya tahu kalau Anda lebih memilih, pada akhirnya memilih minat utama penyutradaraan di perfilman. Kenapa memilih minat utama penyutradaraan? Bukannya
secara finansial itu sangat butuh modal yang luar biasa besar. Soalnya minat utama keaktoran nggak ada di jurusan film. Oh iya. Itulah. Iya. Mau penulisan pun ya Pak, kalau dari SMK aku diajarin dan difokuskan buat nulis, ya mungkin aku lebih memilih ke penulisan. Cuman kenapa aku penyutradaraan, di mana ya aku paling tidak bisa mengaplikasikan dramaturgi sama disiplin-disiplin ilmu keaktoran sih. Nah, ketika kamu nyutradarai, ini ngobrol soal penyutradaraan dulu ya. Boleh. Sebelum ngobrolin soal proses keaktoran. Apakah kamu menyutradarai film dengan menggunakan kacamata panggung karena sebelumnya kamu ada di teater, atau gimana caramu berpindah dari menyutradarai teater kemudian jadi menyutradarai film? Ada treatment yang beda nggak? Kalau itu sih aku malah gini, itu beda banget menurutku. Karena secara media udah beda. Cuman ideologi panggung tetap tak bawa. Karena apa? Secara logika panggung sama logika frame itu aja udah beda. Kalau kita memaksakan logika panggung, otomatis ada sesuatu yang dikalahkannya. Mungkin dari sinematografinya atau unsur-unsur lain, misalnya yang lain. Nah itu, cuman kan dalam proses kita kuliah kan cuma kita belajar nih. Nah, aku mencoba mencari di mana aku bisa menyisipkan, kalau nggak menempel. Ya itu aja sih, belum kayak Mas Garin yang udah wah ini gila itu dia di situ. Nah, ini udah Pak Mas Garin. ngapunten. Oke. Artinya kemudian tetap ada adaptasi ya darimu ya, ketika mau menyutradarai film, meskipun kemudian tetap menggunakan pengetahuan dasar yang pernah kamu pelajari di teater. Sebesar apa pengetahuan yang kamu pakai selama kamu SMA, terutama ketika di teater, pengaplikasiannya di dunia perfilman yang kamu geluti waktu kuliah? Gini, yang secara jelas sampai sekarang ya yang aku terapin, olah tubuh, olah vokal, sama olah rasa itu masih kepake banget gitu loh. Dan sebagai sutradara atau orang di belakang layar kan bisa menilai nih, kok gini sih tubuhnya, vokalnya nggak gini deh harusnya, dia intonasinya harus lebih deket, kan nggak perlu ngomong yang keras tapi berbisik aja cukup, kayak gitu. Atau mungkin rasanya yang kurang, atau rasanya yang berlebihan, itu yang paling dominan sih itu. Cuman ditambah lagi ini blocking moving. Nah itu ketika ya kita semua pernah lah nonton ya film yang statis, yang ngeflat itu cuma berdiri berdua atau sekedar lewat gitu kan. Ya itu sangat mengganggu menurutku. Aku menghindari shot-shot yang seperti itu karena apa? Ya kamu bisa bermain kedalaman gitu loh di dalam frame atau di panggung. Tapi kenapa kamu nggak memanfaatkan itu lebih bagus? Oke, artinya kemudian kamu punya kacamata penilaian permainan aktor di film lebih dalam karena sebelumnya sudah pernah mempelajari aspek-aspek soal keaktoran itu di teater. Bisa jadi seperti itu. Sepanjang kamu nyutradarai dan memilih pemain, pernah kecewa dengan pemain yang kamu pilih? Ya pernah. Kapan dan apa yang terjadi? Itu ini film ke-1, 2, 3, 4, film keempat, Asmara Dana judulnya. Oke. Itu begitu udah kami lock nih, tiba-tiba cancel. Besok pagi syuting, tadi sore dia cancel. Nah itu yang bikin kecewa banget sih itu. Oke. Tapi kalau secara permainan menurutku aku nggak bisa menolak itu sih. Aku tahu mereka sudah berusaha maksimal. Ketika maksimalnya mereka nggak memuaskan aku,
Ya udahlah. Kenapa ya udahlah? Kan ketika kamu bikin film as a sutradara, sebagai seorang sutradara, kalau ya udahlah berarti yo ngapain bikin? Kalau pada akhirnya ternyata pemainmu tidak berhasil memuaskanmu gitu. Soalnya gini, yang dipuaskan kan, taraf kepuasan kan di aku, bukan di penonton. Ketika aku memandang preview gitu, aku lihat kok masih gini, tapi wah udah cukup kok. Ya udahlah, itu sih. Karena kalau di film kan kita nggak melulu long take, ada bagian-bagian yang bisa dipakai, bisa dibuang, kayak gitu sih. Oke. Itu kalau pemain, kalau kamu melihat pemain, apakah pernah puas atau tidak? Kalau kamu sebagai pemain, pernah merasa tidak memuaskan sutradara? Ya pernah sih. Pernah sih. Apa yang terjadi? Kapan itu? Di mana dan kenapa bisa begitu? Kenapa bisa tidak memuaskan? Yang terakhir sih, aku syuting sama Misty. Oke. Misty Days. Iya. Itu kali pertama aku syuting dengan sutradara yang one take gitu. Iya. Aduh, oke. Ya aku jadi Pak Ijo, reading udah dapet, karakter udah kebangun, begitu syuting. Oke, cut, next shot. Otomatis aku harus menilai ulang, aku nikmat aja belum loh waktu take pertama kan. Maksud gua aku belum terlalu in. Ya memang harusnya aku in dari awal sih. Cuma aku belum in. Terus wah ini aku gimana ya continuity-ku. Itu aku yang mikir banget itu masalah continuity gitu. Di mana titik aku harus dialog, di mana aku harus membuang pandangan, merespon pemain. Itu yang menurutku susah di film. Nah begitu diulangi di shot berikutnya, otomatis kan takaran berubah Pak. Shot lebih padat atau shot lebih luas, otomatis gerakku, gesturku itu juga harus dipengaruhi juga. Kalau aku loh. Nah karena itu one take oke, dan aku nggak bisa preview, ya udahlah, aku nggak merasa puas di situ sebagai Pak Ijo. Untuk scene awal sih, maksudku hari pertama syuting. Ya. Tapi sedang menyesuaikan waktu itu. Nah, tapi setelah itu ya udahlah, aku udah tahu treatmentnya. Oh berarti aku harus gini, aku harus bisa mengukur sebelum aku take. Jadi begitu masuk set, kita coba blocking, coba moving, terus latihan sekali, bahkan 2 kali. Segini aku harus mengukur ya apa yang tak lakuin, apa yang harus aku dialogkan, di mana kadang interaksi dengan lawan main. Itu sih penyesuaianku. Dalam pemahamanmu acting apa tuh Pak? Ngelakoni. Maksudnya? Ya berlaku, melakukan. Kalau berlaku, kenapa kemudian harus dipisahkan terminologi acting di atas panggung? Artinya kalau sekedar melakukan saja kan, kita sekarang bahkan juga sedang melakukan sesuatu kan. Kamu sedang minum, bahkan ketika kita nggak sedang di depan kamera gitu kan, kita sedang berlaku. Kita tidak pernah tidak berlaku dari awal kita hidup sampai sekarang gitu. Bahkan ketika kita tidur pun sebenarnya kan kita berlaku gitu. Nah apa pemahamanmu? Bedanya adalah ketika kita acting di film atau di panggung gitu ya, ya kita harus terus berpikir, harus konsen, dan harus merekam itu secara aktor dan secara lawan main. Karena kalau itu nggak kejadi, ya malah apa ya? Banyak gangguan ini loh, teman. Jadi ketika kita sekedar melakukan, sekedar dialog, keluar masuk, ya udah, nggak ada rasanya, malah bisa jadi. Artinya kemudian acting menurutmu oke lah, bahwa kemudian secara terminologi berarti berlaku atau ngelakoni. Iya, secara bahasa memang artinya kan melakukan.
to act kan bertindak, melakukan. Tapi kemudian dari penjelasanmu tadi ada proses penciptaan manusianya sebelum kemudian mencapai ke proses bertindaknya. Begitu nggak? Iya. Lah, sekarang gini, kamu tahu nggak istilah lakon menang keri? Itu sebenarnya kalau dipecah lagi, aku punya argumen gini, lakon menang keri. Ya iyalah lakon itu menangnya belakangan. Soalnya dia udah ngukur kapan musuhnya bisa mati. Nggak sekedar dia serang, tapi dia ngukur segini enggak, akhirnya jerat. Maksudnya gimana tuh? Apakah kemudian dalam permainan keaktoranmu kamu selalu mendesain laku yang mau kamu lakukan ketika akan action and between action and cut? Enggak juga sih sebenarnya, tapi lebih padanya gini Ben, ya kita bermain nggak sendiri toh, dan kita juga harus menyatu dengan unsur-unsur yang lain. Nah itu ketika lakon menang keri ya, ketika masuk set dia bisa menyatu, membaur, bisa interaksi yang hebat dengan lawannya, itu menurutku udah menang dia. Menang secara permainan ya. Tapi ketika dia mau sekedar mencuri fokus atau merusak suasana, ya itu menurutku Oke. Artinya kemudian dalam pemahaman aktingmu juga tidak hanya sekedar berlaku, tapi berlaku sesuai porsi karakternya. Oke. Ketika kamu lagi menciptakan karakter, nah sekarang baru kita ngomongin soal proses penciptaan karaktermu ya. Langkah-langkah apa aja yang kamu lakuin untuk menciptakan karakter? Guyu, cok. Dijawab, cok. Guyu. Nggak gini loh. Aku tuh kalau menciptakan karakter ya, itu observasinya lebih dulu menurutku. Kalau aku, jadi aku kan seringnya naik bis. Aku hobi banget naik bis. Naik bis itu udah tak anggap wisata sosial, bisa ketemu banyak orang, macam-macam penumpang, pengamen lah, apalah. Kejadiannya ya nggak melulu itu aja. Di samping itu aku juga sering bantu orang tua aku jualan di pasar. Di pasar juga sama, banyak macam orang, banyak macam karakter. Yaitu yang tak amati sebelum aku mendapatkan peran. Nah ketika udah mendapatkan peran, aku tinggal milah. Oh, peran Pak Ijo itu seperti ini toh. Contohnya gitu. Jadi aku harus berlaku seperti si A. Kayak gitu. Baru ketika aku udah dapat pandangan, aku akan mencoba mencari lagi, memanggil lagi dia. Seperti apa, mengingat-ingat geraknya, posturnya, cara dia menatap, cara dia berbicara, termasuk apa ya, kerut, detail dan lain-lain. Tapi ya nggak melulu hasil observasiku, hasil tampunganku itu keluar semua waktu acting. Gimana tuh maksudnya? Jadi kadang itu apa yang tak bangun itu berubah gitu loh, waktu action langsung action, langsung ada cooling down dulu. Kenapa? Apa ya? Kenapa bisa begitu? Malah kan kamu udah mendesain toh, udah mengambil dari simpananmu, kemudian kenapa ketika action justru apa yang sudah kamu ciptakan yang kamu bilang tadi bisa jadi nggak keluar gitu? Ya gini aja lah Pak ya, kita naik mobil nih, udah posisi on, mesin nyala, dang, begitu action kan masuk gigi satu, ada selanya, kopling diinjak dulu, kopling dilepas, nah itu baru bisa jalan pelan-pelan masuk, tambah gigi dua, tambah kenceng, kayak gitu sih. Kalau menurutku loh ya. Jadi aku versi manual nih, bukan matic yang langsung diinjek gas langsung jalan gitu. Artinya kemudian ketika itu maksud oke, aku berusaha untuk memahami ya, dan mungkin juga memahami teman-teman. Yang kamu bilang tidak semuanya keluar itu tidak berarti
karakter yang let's say misalnya kamu udah create satu karakter dengan cara jalan tertentu, misalnya katakanlah cara jalannya pincang gitu. Yang kamu maksud tiba-tiba hilang itu bukan cara jalannya yang tiba-tiba hilang, nggak jadi pincang jadi lurus gitu. Enggak seperti itu. Yang kamu maksud dengan hilang itu apa? Hilang pada detailnya sih. Detail. Kayak aku sebenarnya di Misti itu di peran Paijo itu pengen niru Mas Tata itu yang gini yang narik-narik itu. Oh gini. Ya. Itu pengen tak tiru. Cuma begitu acting take pertama udah hilang dulu, ya udah tak hilangin gitu. Udah nggak sempet kayak gitu. Kenapa itu bisa hilang? Pertanyaan yang sama. Kenapa itu bisa hilang? Apakah semata-mata karena kebutuhan? Ya, maksudku kalau misalnya analoginya adalah orang nyetir gitu. Akan ada gerakan-gerakan tambahan karena dia nyetir. Tapi itu kan include dalam kemampuan dia nyetir, toh. Artinya kan sebenarnya tidak berkurang. Artinya posisi dia dan kondisi dia sedang nyetir ya seutuhnya adalah termasuk megang setir, muter setir bagaimanapun caranya, main kopling bagaimanapun caranya, nginjek dan itu kan termasuk itu. Karena gini, ketika udah di set gitu ya, udah waktunya syuting, otomatis kan kita udah pakai wardrobe, kita udah pakai, udah bawa properti, udah sama lawan main, ya otomatis aku mereduksi hal-hal yang bakalan apa ya, ini ketebelan deh. Apa yang jadi parametermu ketebelan? Ya karena ada sosok lain di situ, maksudku ada peran lain gitu. Karena ketika itu tak keluarin, takutnya itu mengganggu fokus. Karena waktu take pertama itu sama Mbak Eka Nusa, itu aku dialognya kan ngerayu dia lah kasarannya gitu. Udah tau Mbak, tenang aja. Terus kamu tahu nggak kenapa kambingnya Pak Rahmat gak dimakan hewan? Karena kan dari duit haram, dari judi. Ngelucu garing jayu Suracetha itu sangat mengganggu dia sebenarnya. Dia harus menahan gitu loh. Nah takutnya ketika tak tambahi, tak tebeli, ya aku sih yang gak wani. Bukannya itu tanggung jawab kawan mainmu ya? Harusnya, cuman enggak deh. Kenapa kemudian jadi mengorbankan hasil ciptaanmu demi kawan mainmu? Apakah itu juga kamu lakukan pada hampir semua film yang pernah kamu mainkan? Enggak kok. Cuma kemarin yang waktu di Misti itu memang ini nggak butuh sebuah fisiologis khusus lah si Paijo ini. Karena memang sebagai orang yang punya fisik ya dia sama kayak umumnya gitu loh, nggak ada sesuatu yang aneh, cuman mungkin tampangnya aja yang tampang desot blow on kayak gitu. Ya udahlah itu wis cukup semini cukup, segini aja cukup, nggak usah ditambahin. Oke. Artinya kemudian mungkin sedikit menyimpulkan sementara ya dari apa yang dijelaskan oleh Kecap tadi. Meskipun kamu sudah mendesain karakter sedemikian rupa, menciptakan detail dan lain sebagainya, di lokasi masih mungkin detail-detail itu tidak jadi kamu gunakan. Iya. Apa itu nggak sia-sia dengan hasil penciptaanmu? Enggak sih. Kamu nggak ngerasa kalau tahu gitu nggak usah aku bikin gini-gini? Enggak. Kenapa bisa begitu? Kan kamu sudah berjuang banget, toh, Pak, untuk menciptakan satu karakter dengan karakteristiknya sendiri gitu. Dan pasti juga sulit untuk menemukan itu gitu. Ada effort besar untuk menemukan itu. Bukannya ketika effort besar itu pada akhirnya tidak kamu gunakan, artinya itu mengkhianati prosesmu sendiri. Bukannya kamu begitu? Nah, gini, Ben. Kalau secara ensembling, ensemble-nya ya wis. Aktor kan juga harus punya kalau anak musik itu solfege-nya itu juga harus ada. Maksudku solfege bukan di indera pendengaran aja gitu. Dia harus bisa menyatu juga atau sama yang lain. Nah itu ketika itu tak tambahin, takutnya nggak tambah bagus, tambah fals gitu kan ya wagu. Ya. Bukannya tujuan kita bermain adalah menyelamatkan adegan, bukan menyelamatkan kawan main. Wah, masa gini,
kalau itu aku setuju. Cuman ketika udahlah segini aja cukup. Karena kan ketika kita menyelamatkan adegan secara nggak langsung kita menyelamatkan kawan main kan. Kalau kita menyelamatkan kawan main, tidak tentu kita menyelamatkan adegan. Benar? Benar. Yang gimana? Jadi gini. Karena bisa jadi ciptaan detailmu justru menyelamatkan adegan kan. Ya itu belum tahu hasilnya kalau belum dicoba sih. Karena ya waktu kemarin ya itulah aku bilang one take dulu. Oke. Tidak ada kesempatan seperti tidak ada kesempatan kedua untuk mereview dulu kemudian mencoba lagi. Iya. Begitu kan, oh iya, kok hilang ini. Padahal itu menarik loh, Cam. Menarik loh. Maksudku, aku juga ikut main di Misty ya teman-teman ya. Mungkin ini akan rilis setelah Misty ya. Karena ini kita ngobrolin Misty, takutnya ntar spoiler. Mas Tatanya ngomel-ngomel nanti. Kurang lebih sama kemudian. Kalau di Misty kan aku memutuskan untuk tindih, memutuskan untuk membentuk tubuh sedemikian rupa. Yang mungkin memang kan kita kadang-kadang ada di posisi kayak gini tuh, Cam. Pasti kita pernah di posisi kayak gini. Kita sebagai aktor secara personal sudah menciptakan karakternya sedemikian rupa. Tapi kawan main kita enggak melakukan itu. Apalagi mungkin ketika kamu di Maka I'm Coming atau di film-film yang berhadapan dengan teman-teman dari kota sebelah, mostly dari apa yang kulihat ya, terutama ya, bisa jadi salah nih apa yang aku bilang. Tidak ada atau minim penciptaan karakteristik gitu. Penciptaan karakter yang punya identitas yang, nah itu bukankah artinya kamu mengorbankan kualitasmu hanya demi biar aku sejajar dengan mereka? Iya enggak? Kalau hanya demi sejajar sama mereka, menurutku enggak. Kita sudah satu produksi, satu judul aja udah sejajar kok. Entah itu kita cuman sebatas supporting talent atau ya hour kan udah sejajar mas aku. Tapi kemudian oke lah, itu persoalan penciptaan detail mungkin kemudian kita bisa mengurangi. Tapi gimana dengan energi, vibra atau getaran atau power? Gimana cara menguranginya kalau ternyata power kita jauh lebih besar daripada kawan main kita? Kalau itu aku belum pernah ngalamin sih. Belum pernah ngalamin. Ya ngalamin, mungkin pernah aku ngalamin. Tapi ya udahlah, aku ngikutin aja lah. Oke. Jadi kamu adalah, bisa nggak aku simpulkan begini? Kecap adalah seorang tipikal aktor yang merelakan hasil ciptaannya agar kawan mainnya tidak terbunuh dalam sebuah adegan. Bisa jadi. Tapi bukan kayak itu yang membunuh karirmu secara nggak langsung, Pak? Karena aku sendiri acting adalah hobi, Pak. Kalau itu hobi, kenapa rela meninggalkan keluarga yang jauh di Surabaya pada setiap momen kamu ada syuting? Ya, kapan lagi hobi yang dibayar? Jangan lihat-lihat kamu, Ustaz Slaski, nggak nyampe kamu. Oke. Menarik. Karena mungkin ada banyak aktor yang merasa bahwa aku sudah menciptakan kok. Jadi ketika aku sudah menciptakan dan diasisi sutradara, ya maka itu yang akan kulakukan. Persoalan kemudian apakah kawan mainku akan menciptakan karakter yang lebih atau punya ciri khas atau tidak, itu bukan urusanku. Urusanku adalah menyelamatkan adegan dengan karakter yang sudah kuciptakan. Kamu tidak begitu? Aku orang yang begitu. Aku sangat menghindari stereotip kecap, dimana kecap main jadi aktor ya bentuknya ya gitu-gitu aja. Aku sangat menghindari itu sebenarnya. Beda sama ya. Beda sama kalau anak-anak yang sekedar main-main terus begitu dilihat kok gitu terus.
Oke. Ini obrolan yang menarik sekali dan ternyata sudah 40 menit. Kita akan lanjut di part yang kedua. Oke.